kamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saya mohon maaf karena saya ini rusak tiba-tiba. Sebenarnya juga tidak tiba-tiba. Tadi acara di Boneana, lantas minum es, dan kemudian jadi masalah. Tapi semoga itu tidak mengurangi sukacita kita di malam ini. Amin kok. Baik saudara-saudara, tema kita sepanjang 2 hari ini adalah kasih Allah memerdekakan. Kita berharap 2 hari setelah mendengar khotbah dan segala hal berkaitan di dalam kebaktian penyegaran iman ini, kemudian kita betul-betul menyadari bahwa kita dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Kira-kira begitu. Saya untuk di malam pertama ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian lama yang saya kira ini sangat familiar dengan kita, tapi saya kira pas memberi jawab terhadap tema ini. Kejadian pasal 1 ayat 26. Silakan buka Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-24 yang ke-26 yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka Alkitab, amin, itu tipu namanya. Dan dia belum merdeka itu. Baik, karena hanya ada 1 ayat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, Pak Pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau tidak masuk surga berarti masuk, bukan surga berarti. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana, Pak Pendeta? Saya juga bingung itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di. Tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk di situ juga. Apapun jawaban kita, saudara, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia itu sungguh-sungguh berbeda dengan ayam. Amin kok? Beda nah. Ya, manusia beda dengan ayam. Kenapa, saudara? Kalau kita belajar dari kisah penciptaan, waktu menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman, langsung jadi ayam. Waktu cipta babi, cukup berfirman jadi. Waktu cipta kucing, cukup berfirman jadi. Tapi waktu menciptakan manusia, seolah-olah ada sebuah pertimbangan, ada hitung-hitungan dulu. Kenapa? Manusia akan diberi kuasa untuk menguasai segala ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Dia harus beda. Hitung-hitung baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah. Mari hafal. Ayam hanya beri 1 kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? Apa itu? 1, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari kita pun berat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang perut kayak ada 3. 1 di sini, 1. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 3 hari lalu. Sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita. Ibu-ibu, nona-nona baru cabut alis mata. Atur baik-baik. Gambar lagi. Harapannya dia jangan tumbuh sudah. Ternyata dia tumbuh kok tidak. Kenapa dia tumbuh kembali? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru itu, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Amin kok? Sapapu ayam yang di rumah kecil terus.
Besar juga ya. Nah, oke. Kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Nah, itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Bakunasi ada sekolah ayam. Ada guru ayam, pemain ayam ada. Tapi kalau apa tidak ada. Di sini ada yang main ayam. Ada di sini. Bisa tunjuk. Nah, jangan. Ayam itu ada hati. Dia punya nama? Ya, hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Betul atau tidak? Ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak kenal cemburu. Ayam itu kalau dia mau kencing di mana dia taruh. Aku namanya juga ayam. Kedua. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Roh itu apa? Roh yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup di situ? Tidak. Gambar dan rupa kuku berikan kepadamu. Gambar itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus lagi, sempurna lagi. Baru Tuhan atur. Manusia atur sudah. Saudara lihat ya. Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus dan sempurna. Jadi ciptaan yang bagus ini baru Tuhan bilang begini. Manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Engkau yang atur. Dunia ini mau baik tergantung Anda. Dan dunia mau rusak pun tergantung manusia. Hebat toh? Koma sedikit di situ tambah. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan apa? Bahkan apa? Setan pun harus tunduk pada manusia. Kenapa? Otoritas, kuasa Tuhan kasih pada manusia. Pertanyaannya jadi gampang sekarang. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Awas dia dengar. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita yang kas takut setan, kadang-kadang setan yang kas takut kita. Yang benar mana? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin? Yang persekutuan doa yakin? 19 tahun ini yakin? Betul-betul yakin? Betul-betul. Benar. Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas. Nanti kita bicara soal kasih. Tapi kerusakan itu serius. Akhirnya bukan setan yang takut kita. Kita yang takut setan. Doa yang tiada henti-hentinya membuat iblis ketakutan. Amin. Amin. Berarti iblis takut apa? Doa. Tapi banyak ibu hamil keluar malam dan tidak berdoa. Dong ambil paku 10 cm tusuk. Di Bakunase ini ada. Dia ada di sini. Siapa pu istri coba kata. Saya kadang-kadang heran. Kalau setan takut paku, minta rapat majelis jemaat, semua uang kas beli paku. Ini baru merdeka ini. Supaku lai sisir besi lai gunting lagi. Sebenarnya ini kepala toko bangunan. Di Bakunase ada. Dong ada di sini. Dong pakai baju warna merah. Pokoknya omong beta hanya tanya sah. Kadang-kadang kita pusing di situ. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan belum turun. Takut musim kekeringan di musim berikutnya. Terus saya bilang begini, hujan belum turun Dong bilang proyek pak, proyek. Jadi saya heran apa hubungan proyek dengan hujan. Dong bilang bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak bapak. Jadi orang tutup hujan. Oh, hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser. Atau pakai efek kaca pantul cahaya. Saya kira begitulah. Ternyata bukan itu yang dia maksud.
Dia bilang, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Dan saya tanya, itu celana dalam merek apa itu, yang kalau buang hujan tidak turun? Kalau hujan bisa ditutup, Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung satu. Di Bakunase 2 ada yang biasa tutup hujan, ada. Kenapa baru-baru tidak tutup waktu Seroja itu? Saudara lihat. Tadi saya tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Tuhan Yesus ketemu orang yang kerasukan roh jahat itu disebutkan legion. Legion artinya itu roh jahat itu ada kira-kira 6.000. Kita pun kawan majelis itu dia hanya roh jahat satu saja di otak kita pusing. Ini 6.000. Tuhan Yesus belum bicara satu kata, iblis keluar dengan sendirinya. Belum bicara satu kata, iblis keluar sendiri. Kita pun berhari-hari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis tidak keluar. Kenapa? Iblis bukan takut kita pun teriakan. Iblis takut otoritas Tuhan dalam hidup kita. Harusnya kalau orang kerasukan tidak usah berteriak. Iblis keluar, keluar. Otoritas pada kita. Ini kita berteriak, cek ulang, dan sampai kita yang takut. Otoritasnya yang penting. Kalau sekedar berteriak, orang lain pun suara lebih keras dari kita. Kita pun kurang keras. Otoritas itu yang kita jaga. Pertanyaannya sekarang, pendeta, kenapa otoritas Tuhan itu rusak dalam kita? Kenapa sampai kemudian bukan setan yang takut kita, kita yang takut setan? Jawabannya ringan. D-O-S-A dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Itu namanya dosa. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Yang itu tidak boleh. Waktu dia mau makan yang itu namanya apa? Dosa. Semua upaya melebihi dosis itu dosa. Upaya melewati batas-batas itu dia pun nama dosa. Itu merusak otoritas. 1-2 orang yang tukang minum sopi datang tanya saya, pendeta, boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu lah. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab, mau bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Pesan-pesan moralnya yang perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua, Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Terus dong tanya, Bapak itu dia pemaksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki. Tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Dan itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang tua dulu tuh kalau mau masuk tofa kebun 2 seloki dulu. Masuk tofa keluar 2 seloki. Mau tidur 2 seloki. Bangun 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia pun tagoyang-tagoyang tuh itu. Angin kencang, apalagi musim timur nih. Itu belum minum miskin Bapak. Tapi kalau 3 seloki ambil tahan. Nih. Pikas tahu saya. Di sini juga ada. Dong ada di sini. Tunjuk saya tidak apa-apa.
Di Tiga Saloki itu cerita tinggi, suara su tinggi, isi tinggi, dan saudara tahu banyak istri kena pukul di Tiga Saloki itu. Di sini ada suami yang biasa pukul istri, ada. Dong faham apa? Atau sebalik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang sampai tembus. Pukul kiri kanan, kasih Kristus memerdekakan. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Permisi, minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar di situ, kencing semua di situ habis. Don tanya, lalu pendeta, kita berapa seloki? Lu pilih sendiri. Saya mau tanya kita dulu, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 2 ember. Bisa gila. Kalau susu yang baik saja bisa bawa gila, kalau 2 ember apalagi siapa pun suami yang biasa, jujur saya. Kok kita mau memulihkan ini toh? Pak Pendeta, saya 1 seloki sama Bapak. Mau ulang-ulang. Nah, saudara lihat, waktu manusia melangkah melewati batas, bagaimana tubuh, jiwa, roh yang tadi bagus-bagus itu. Karena itu yang kemudian bermuara pada kasih Allah yang membebaskan. 1. Tubuh yang terkena dosa itu tidak ada 1 inci pun yang bebas dari dosa. Semua terkena dosa. Dan waktu semua terkena dosa, terjadi 2 pergeseran yang serius. Disinilah titik kekurangannya, dan kasih itu memulihkan. Apa? 1, tubuh terkena dosa tuh hari itu melecehkan perempuan. Adam, siapa suruh makan ini buah? Dia bilang itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Ini 1 kalimat yang sangat berbeda dengan apa yang Adam ucapkan pertama kali ketika baru melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Pakai bahasa Kupang dia mau kasih tahu, dia bilang begini, yang di dia pun tulang tuh, itu saya pun tulang. Di dia punya daging, saya pun daging. Kalau dia sakit, saya juga sakit. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia bilang perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia begini banyak ini. Pesanya gampang saudara. Kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, tubuhnya bermasalah dengan dosa, dia butuh kasih Allah itu. Di sini ada laki-laki yang anggap remeh perempuan. Di sini ada nyong-nyong yang kalau dia pun nona 2 bangga sekali cerita orang ada. Makam puji itu ada. Dia bermasalah dengan tubuhnya, dia bermasalah. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Kita nih masuk minta orang. Kadang-kadang bilang pakai bahasa adat, itu bahasa adat melecehkan. Kalau diterjemahkan dia pun kalimat kira-kira begini. Kami punya anak laki-laki sudah jalan ke sana kemari. Tapi tidak ada yang timba air, tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak. Terus kita yang dengar bilang, Saya pu anak nona jangan coba-coba ada yang datang ngomong begitu. Tidak ada yang timba air, tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak. Nah, saya tanya dia, lu cari pembantu. Bebaskan kita pun diri sedikit. Itu melecehkan perempuan itu bagaya. Saya melayani kurang lebih 5 tahun di Sabu. Waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, dong selalu bilang begini, pendeta, makanya apa? Kawin sudah, lupa otak tidak betul itu. Kalau dong di rumah pastori, di rumah pelayan, saya sapu rumah dong bilang, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah, kamu pu otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang Bapak kawin, Bapak yang kami otak tidak betul? Saya bilang, dengar, boleh jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin.
Hanya orang yang otak miring, hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor di sini dia pikawin di sana. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang yang otak miring, yang rumah kotor di sini, saya kawin dulu supaya rumah itu. Toh pada akhirnya, kalau yang perempuan, yang ibu-ibu harus masak, harus timba air, harus cuci, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Enak ya, tepuk tangan lu guys. Supaya mam tua ada kesempatan urus diri dulu. Teh ini botong pulang dia rambut domba diri semua begini, kita pusing lagi di situ. Gitu. Jadi saudara tahu, saya tidak akan pernah bicara kemerdekaan Republik Indonesia lain. Rumah bagus, Indonesia bagus. Keluarga bagus, gereja bagus, Indonesia bagus, dunia bagus. Istri saya dia tidak hargai, dia mau hargai lurah. Istri duluan. Amin kok. Bapak-bapak dong di sini dia mai tua aman kok. Aman Bapak-bapak dong ini mama tua siap makan pagi sadong tidak tahu terima kasih. Tapi kalau dong istirahat di kantor kopi makan subayar leh terima kasih leh. Baru janji itu mbak lebih mbak. Besok saya datang lah ya. Di sini ada. Itu bab tua ada di sini. Coba lihat dia dulu. Ya. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang mama siap makan. Coba bapak bilang di mama. Bilang mama terima kasih. Itu mam tua pikiran. Paling tidak dia pun pikiran ada dua. Pertama pasti mam tua pikir begini. Tahu roh apa sunaik di mam tua. Saudara jangan bicara pemulihan kasih kalau terima kasih saya tidak pernah. Anak-anak muda nih kata terima kasih su hilang. Tolong, maaf, ada pakai. Tapi pakai tema kasih memulihkan. Terima kasih. Mama pasti pusing. Ini roh apa yang su naik? Atau yang kedua mama akan bilang begini. Mangkali ini hari terakhir. Jadi dua jadi terkuju baik lah. Ya tapi kira-kira begitu. Yo, itu pertama. Tubuh yang terkontaminasi dosa pertama melecehkan perempuan. Tapi yang kedua saudara, tubuh yang terkena dosa hari itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Maksudnya begini, saudara. Dulu Adam dan Hawa itu dua telanjang saja. Dan dua telanjang saja tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita pun dong ini hari pakai pakaian bagus-bagus semua tapi masalah kepun banyak. Kenapa? Bagian-bagian tubuh tertentu telah menjadi berhala baru. Saya pakai contoh saja supaya saudara tahu. Di Indonesia, di Bakunase ini, di gereja ya dan masih ada yang begini kok tidak. Kalau masih ada ya kita butuh ini. Saudara pernah nonton TV? Pernah kok? Oke. Saudara dengar. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan. Seolah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Jadi setiap kali yang kulit putih berdiri di muka begini, yang kulit hitam tuh macam gelisah bagaimana dia. Kok warna kulit saja jadi berhala baru? Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara mau pakai pemutih juga maaf, di muka seleher pi bawah gelap lagi dan saudara akan gelisah. Di Bakunase sini masih ada. Di Yarden dia majelis jemaat. Jadi kalau saudara mengalami kerusakan serius pada tubuhmu,
Bagaimana saudara ingin mengatakan bahwa saudara merdeka? Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Betul kok tidak? Seolah-olah kalau rambut lurus, aduh, rambut pun gagah. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini. Di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Bisa. Yang rambut lurus itu mungkin karena lurus kita belai tidak terlalu enak lah. Mungkin karena lurus balicin. Kita bilang sayang, sayang, tidak dapat. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang lebih dapat. Iya. Jadi jangan terlalu gelisah hanya karena rambut keriting. Biasa-biasa sah. Kok memangnya Tuhan ada salah cipta kita kok? Ada kok. Seberapa seriusnya itu saudara? Serius. Kok kita nih bakawan, kita di rumah, kita sama-sama pelayanan, kita sama-sama kerja. Ada kawan satu kulit hitam sedikit, potong panggil dia black. Di sini ada yang tukang bully orang begitu. Ada. Itu saudara mengalami masalah dengan tubuhmu. Anak keriting sedikit, potong pikir main gila. Keriting. Akhirnya anak tumbuh dalam hati yang tidak baik. Kok dia pun bapak, dia pun kawan, dia pun kakak semua mengganggu begitu nah. Di baku nasi sini ada. Itu yang fam apa dong? Saudara bermasalah. Hari ini saudara, hari ini seolah-olah kalau kita makin ke Korea itu baru cantik. Kalau lu sabut tidak cantik. Itu masalah kita saudara. Saudara kalau tidak pernah mendefinisikan diri seperti siapa yang Tuhan sudah taruh begitu, saudara tidak akan pernah menemukan sesuatu yang Tuhan taruh pada saudara untuk dieksplor menjadi berkat bagi orang lain. Tidak. Kok diri saja tidak kenal? Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg, proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dong hanya telan ludah malam. Terus nanti asam lambung naik, baru dia bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Kalau ada ibu-ibu agak gemuk sedikit, dan dua duduk sama-sama, tiba-tiba yang gemuk satu lewat situ, coba dengar dan dua percakapan. Nanti yang satu korek bilang, woi, saya dan dia siapa lebih kurus. Terlalu butuh apa kok? Pernah dengar begitu kok? Pernah? Itu tante dong di sini. Dia pakai baju warna apa? Dosa mulai. Jadi saudara-saudara, sepanjang kalau kita tidak urus kita pun diri dengan baik, kita bermasalah dengan kita pun tubuh saudara. Saya bayangkan kita ini tidak bisa untuk mendefinisikan diri dengan baik. Tahun 96 saya datang sekolah teologi di Kupang. Saya dari kampung datang sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal. Saya begini laki-laki normal. Saya suka perempuan. Tapi tidak ada perempuan yang suka saya. Kita kan dulu suka titip salam. Kasih non, salam lu pun temane. Dong bekas tahu bilang, nona ada salam dari Yandi itu. Wih, dia pun jawaban menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin. Dong kasih tahu, Yandi itu orang Timor dari Soe. Dia bilang, hai, tapi dia kan orang baik itu, dia calon pendeta itu, dia calon pendeta. Dia bilang, perbaiki keturunan. Nah. Dia kira saya keturunan ular beluda kan? Yang nona-nona begitu ada di sini. Itu nona dong ada di sini. Tunjuk ame sendung.
Saya simpan di hati saya. Sudah saya belajar sekolah, jadi pendeta. Tulisan-tulisan begini, gambar-gambar gini penuh di jalan-jalan kota di seluruh Indonesia. Undang pendeta bersama pendeta Yandi. Dia yang tadi tolak itu. Dia yang tolak itu. Malam-malam inbox. Manusia tukang pilih orang begitu tidak layak dicintai. Tidak. Cinta itu bukan karena kita dekapi. Cinta itu kan anak dari kecocokan jiwa. Bogai. Ya begitu. Saya bilang sepupu istri, saya bilang, Non, kalau Nona cari orang kaya, pasti bukan beta. Kalau Nona cari yang ganteng, bersaing. Tapi beta kasih Non, kalau Nona butuh bahagia, lihat baik-baik. Ini nih. Kok bagai mau bahagia deh Lis? Belum tentu. Saudara, seberapa seriuskah itu di NTT? Sangat serius. Apa maksudnya? Kita nih ada orang Timor satu, omong tak salah sedikit, dominan dasar Timor kuu. Satu orang Timor yang bodoh kami semua dapat di sini ada yang ngomong begitu. Cok tunjuk Ahmed, dia yang mana? Satu orang rote omong taputer. Dia bilang otak. Otak apa? Kalau ketemu orang rote de ular di hutan, bunuh mana? Oh, kamu yang ngomong. Beta hanya tanya saya. Siang-siang jam 12 ada orang dewasa laki-laki jalan bawa ayam jantan satu. Dia orang mana? Langsung tahu. Jadi saudara lihat, separah itu kita pun persoalan oleh karena terkontaminasi dosa. Saudara tahu dia pempesan gampang sekali. Kalau hari ini masih ada orang rote anggap remeh orang Timor, minta maaf, tubuhmu terkontaminasi dosa. Engkau harus disembuhkan dengan kasih. Saya tidak pernah memilih jadi Timor. Saudara pun tidak pernah memilih jadi rote. Saudara tidak pernah memilih jadi sabu. Atau ada yang di sini yang pernah pilih? Tuhan mau cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, lu mau Timor kok Eropa? Kita saja yang bikin kayak apa kok? Kita lalu-lalu. Kalau hari ini masih ada orang sabu merasa lebih baik dari orang alor, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuh. Kalau hari ini masih ada orang Sumba merasa lebih baik dari orang Flores, engkau bermasalah. Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, engkau bermasalah dengan tubuh. Engkau ada masalah. Bukan kami yang ada masalah, engkau yang punya masalah. Kan kita tidak pernah meminta. Ada banyak orang tidak mau terima dia pun diri sebagai orang Timur. Dong mau jadi orang Barat. Akhirnya tidak jadi orang Eropa, dong jadi Amarasi Barat. Manggarai Barat, Sabu Barat, Rote Barat. Terima su kita pun diri, jangan talalu toh. Amin kok. Pak Pendeta, saya ini dari Korea. Iya, Kolbano area di selatan. Soalnya usah terlalu bikin diri kayak apa kok? Biasa-biasa sah. Kita nih yang kekar mana kok? Saudara lihat, seperti itu. Perjuangan bangsa ini, saudara. Perjuangan gereja Tuhan adalah bagaimana kita setara. Bukan soal laki-laki dan perempuan saja setara. Tapi kita berdiri di hadapan Tuhan dengan sama. Harusnya begitu. Kita terlalu banyak melecehkan kemanusiaan. Pelecehan kemanusiaan justru banyak terjadi di gereja, di rumah, di sekolah. Tempat yang harusnya aman bagi kemanusiaan. Tidak percaya? Di rumah kalau kita tanya, Bapak, anak berapa? 4 orang Pak Pendeta. Lalu dong su kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, yang 3 sudah jadi manusia.
Anak 4 orang. Yang jadi manusia berapa? T yang 1. Kalau dia jadi polisi, manusia kok bukan? Kalau jadi anggota dewan, kalau jadi pendeta, jadi lurah. Tapi kalau kamu tamat SMA kok tidak ada kerja, kamu pun bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya dong cari dong kemanusiaan tuh di pinggir jalan. Wow, supaya wih manusia dong ada. Kok dia pun bapak saya tidak akui dia manusia? Itu di pusat, itu di rumah, di sekolah. Saya protes banyak sekolah dasar dan sekolah menengah. Musim hujan, suruh anak-anak dong pel ini lantai semua. Pel habis, waktu mau masuk kelas, anak-anak buka sepatu, ibu guru pakai sepatu. Padahal bukan ibu yang pel, anak-anak. Kenapa? Ibu ada sakit. Di sini juga ada. Itu ibu dan pak guru ada di sini. Cok boleh tunjuk, saya tunjuk tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kok kita mau memperbaiki dengan kasih toh? Coba saudara baca di pusut tema. Itu tema. Yang subtema coba saudara baca. Kasih persaudaraan kita sama. Mau pakai sepatu pakai semua, mau lepas semua. Bagaya. Itu kasih persaudaraan, karena persaudaraan tidak pernah memisahkan satu dari lain. Amin kok. Tidak amin juga amin ini. Kita melecehkan. Saudara lihat kalau sambutan tuh, aduh kadang-kadang kita terlalu drama lah. Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Bupati Kupang yang kami kasihi, Wali Kota Kupang yang kami muliakan, Bapak Ibu Pendeta yang kami kasihi. Mantap toh. Tapi kalau pagi-pagi penjual ikan lewat, kita panggil bilang ikan. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang, dong ada nama kok tidak. Lalu kenapa panggil tomat? Makanya perkenalan dulu toh. Sengaja cari alasan. Kalau tidak tahu nama ya nenek nama. Mulai besok ulang Saudara lihat sekarang. Tubuh yang terkontaminasi dosa, kalau tanpa kasih untuk Tuhan pulihkan, kita makin melecehkan kemanusiaan. Ini laki-laki dong. Saya bawa materi di banyak tempat. Kalau habis dong pas memulai, para moderator selalu bilang begini. Bersyukur di hadapan kita sudah ada narasumber kita. Ada pepatah lama mengatakan, belum kenal maka saya langsung tambah. Jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Kenapa? Informasi dari teman-teman di Polda NTT menarik. 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapa di sini tidak kenal depu istri? Kenal toh? Nah, jadi kalau ada kasih, kekerasan tiada, pemulihan terjadi. Bagaya. Kita nih terlalu pakai slogan itu kasih. Ikut beta. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia?
Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya jangan ada orang yang, Ibu Lurah, saya terlalu hormat Ibu Lurah, tapi setelah saya tahu Ibu pu sifat asli, minta maaf. Itu bukan kasih, itu egois dia pun nama. Alkitab bilang, kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Apa jasamu? Orang berdosa pun bisa buat begitu. Jadi kalau saudara hari ini mengatakan kasih Allah memerdekakan, saudara harus bebas dari diskriminasi. Harus. Saya kadang-kadang ini pikiran kalau pi acara-acara pesta. Apalagi kalau ada makan. Sebentar ada kok. Ada. Oh baik. Kadang-kadang botong yang penhot bani dapat 1 ekor. Kayak apa kok? Baru yang di belakang dong kuah, dia pun kukus baru. Isap-isap itu kuku enak. Diskriminasi. Kalau kasih itu ada, merata. Aman. Kita yang terlalu bikin-bikin kok. Akhirnya ada yang bikin diri inti. Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Ada semua. Oke. Pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami itu. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Karena perjumpaan ini sudah tidak lagi berimbang, dong baku tuduh satu dengan yang lain. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang itu perempuan. Perempuan, kenapa makan? Dia bilang ular. Dong baku tuduh. Kok ini dan ini sudah tidak lagi berjumpa. Hasilnya baku tuduh. Di sini ada yang tukang baku tuduh. Ada. Majelisku anggota persekutuan doa. Aduh. Ini. Hidup tidak bisa pakai ini saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbang adalah pikiran. Itu membentuk karakter. Kenapa saudara lihat? Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kasih di mana? Ini tidak berimbang. Orang yang jiwanya bermasalah tuh sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat diri, lu lihat apa? Kayak apa kok? Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang suka bakorek. Di sini ada yang begitu. Yang kita bilang, ada. Dia om-om kok tanta-tanta. Oh, dan 2 suami istri. Ya saudara lihat, jiwa tuh serius. Orang yang jiwanya bermasalah butuh kasih yang lebih. Masalahnya ada pada dia. Orang jiwa bermasalah tukar mana Pak Pendeta? Gampang. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak bisa tidur di rumah. Suruh cek, bosan cek dong. Cek apa? Tahu dia kredit kokes. Orang berurusan. Di sini ada yang suka kepo di orang lain rumah tangga, ada. Dong bikin status juga. Bosan sudah lalu. Itu jiwa bermasalah. Persaingan selalu tidak sehat. Dong tinggal bate tangga. Yang di sebelah itu dia mau tumis sayur. Taruh minyak panas, taruh bawang. Waktu taruh bawang itu kan dia begini. Yang di sebelah justru mau kalah, dia bilang kas panas minyak, kas panas. Pas minyak sepanas begini, Joan anak dia mama, bawang sudah tidak ada. Jumam tuh dia sudah lu percik air saja, tidak apa-apa yang penting. Saudara bayangkan manusia kalau hidup begini dalam gereja nih. Saya Pak Pendeta dan teman-teman persekutuan doa, saya 8 tahun di sinode urus persekutuan doa. Kita persekutuan doa lebih dari 5.000 kelompok. Saya yang urusan 8 tahun.
Ada egoisme sektoral yang sangat kuat. Dan saya senang ketika ini dia mau buat dalam gereja. Kenapa? Satu persekutuan doa tidak sehat dengan persekutuan doa yang lain. Kalau masing-masing undang dong banyak, tapi kalau bilang gabungan persekutuan doa pasti sedikit. Itu egoisme sektoral namanya. Bagaya. Berdoa dan dong tidak ada roh, Pak. Dan kita nih yang roh sampai keluar-keluar. Separuh keluar ikut pintu, separuh keluar dari jendela, separuh. Nah, yang datang dalam nama Tuhan itu mempersatukan. Hanya yang datang dalam nama setan yang memecah belah. Kisah pencurahan Roh Kudus. Itu orang-orang dari mana-mana tempat yang berkumpul di situ dengan berbagai-bagai bahasa. Elam, Kapadokia, Mesopotamia, mana-mana mereka bisa berjumpa dalam kesatuan. Tapi coba lihat Menara Babel. Ketika orang mulai mau kasih tinggi dia punya diri. Waktu itu di seluruh dunia orang pembahasa hanya satu dan logatnya hanya satu. Keangkuhan individual menghancurkan itu barang. Jadi yang datang dalam nama Tuhan mempersekutukan. Tapi di luar itu jiwanya bermasalah, menghancurkan. Serius itu, saudara. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Dia hanya satu kata, tapi kalau kita ucap dan cara ucap yang beda, dia pun arti bisa beda. Itu kata ialah kata cocok. Coba saya ucap, saudara tangkap dia pun beda. Kalau saya bilang begini, cocok. Tahu artinya? Apa itu? Cocok, Pak. Klop itu. Pas. Serasi. Mantap. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok. Istri tukang bamaki, suami tukang bamaki, orang-orang yang dengar bilang apa? Cocok. Dong di itu rumah tuh hanya kerja baterek saya, yang lihat bilang apa? Cocok. Dong kumpul di mana hanya untuk omong orang rumah tangga saya, yang lihat bilang apa? Oh di sini juga ada. Cocok. Ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alor. Di sini ada yang orang alor. Tidak usah angkat tangan. Ini orang alor tuh kalau mau omong cocok gagah sekali. Dia punya kaki satu di muka. Dia agak tondok begini. Mata dikasih begini, dia sedikit sini seperti dia bilang begini. Cocok. Cocok. Jadi baik cocok atau cocok atau cocok, kita yang tentukan. Itu dia tanya cocok, itu dia ada tes. Itu cocok. Jadi saudara-saudara, ini soal karakter. Kalau kita bicara kasih ringan, saya mau kasih tahu saudara. Kalau engkau membalas yang jahat dengan kalau engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu manusiawi. Karakter manusia. Ada orang buat baik ke saya buat baik ke dia, manusiawi. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, itu ada karakter ilahi di situ. Tapi kalau engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, itu karakter iblis yang ada padamu. Saya ulangi. Kalau engkau balas baik dengan baik, karakter apa? Manusia. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, karakter apa? Ilahi. Tapi kalau engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, karakter apa? Saudara bisa menentukan kita ada di mana berdasarkan. Tiap hari ketemu orang ini, siapa yang mau kasih puas kita puas hati terus? Kok kita dua suami istri yang menyatakan cinta dan hidup bertahun-tahun, satu bisa tercekik deh satu. Apalagi orang yang tidak ada sebab akibat dengan kita. Hati kita kalau tidak seluas samudra yang penuh dengan kasih, kita akan cenderung menghakimi orang. Pulang dari sini ada orang bawa motor, serempet kita dari belakang, kita marah, dia lewat 20 meter, dia jatuh. Bruk, kita bilang apa? Mampus. Picek kita pun bapak yang jatuh.
Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Bakunase ada, Nong ada di sini. Dia pakai baju warna kira-kira begitu, hitam cocok. Oke, kedua. Sekarang mari kita lihat yang ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Adam, kamu di mana? Kamu di situ. Waktu Tuhan bilang, Adam, kamu di mana? Tuhan Allah tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Nah, so tahu kenapa tanya? Tahu kok tidak? Nah, so tahu kenapa tanya? Ini butuh satu pertanggungjawaban. Tapi yang kedua, ini mengirim pesan. Adam, kenapa? Apa yang membuat engkau putuskan hubungan dengan saya? Kenapa? Dia bilang, Tuhan, kami makan ini buah. Sabsur kau makan. Adam, kamu di mana? Kami di sini. Kamu buat apa di situ? Kami telanjang. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh kamu dua makan? Kamu dua sini. Tuhan panggil datang. Tuhan siap kasih dong pakaian. Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan yang bikin pakaian, bagus kok tidak? Sangat bagus. Tuhan kerja sendiri. Tuhan siap makanan kasih dorang. Setelah makan, minum, pakai pakaian yang bagus, Tuhan bilang apa? Kamu keluarlah dari Firdaus. Keluar. Saudara lihat, putus hubungan dengan Tuhan itu membuat kita tinggal di luar Firdaus. Makanya kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Inti kehidupan tidak ada pada pakaian. Inti kehidupan tidak ada pada makanan. Karena itu Tuhan bawa dia masuk. Untuk apa? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita Tuhan baru kasih kepercayaan kecil sedikit, lupa Tuhan. Baru kasih sedikit, lupa Tuhan. Baru kasih dia kulit lebih putih sedikit dari orang lain, sombong. Yang RT di suami suruh panggil dia Mama RT. Yang kepsek di suami suruh panggil dia Mama. Lama-lama mam tua tanda tangan rapor. Kita pusing. Di sini juga ada. Jambat tunjuk. Saudara lihat, seberapa serius ini? Terlalu serius. Banyak orang merasa dia berhubungan dengan Tuhan. Banyak orang. Sampai dia kesalah semua orang. Semua orang salah habis di dunia. Hanya dia yang benar di hadapan Tuhan. Ini jiwa baik. Kadang-kadang ini kita kegeng-geng. Kita rasa kita paling baik dan orang lain tidak baik semua. Saudara, dosa itu bukan sesuatu yang orang lain tidak tangkap. Dosa itu sesuatu yang dibuai di sini, yang orang tidak lihat sekalipun. Siapakah pendeta Yandi ketika tidak semua orang melihat dia? Tidak satu orang pun melihat dia. Siapakah dia? Saudara tidak akan pernah ketemu pendeta Yandi mencuri. Tidak akan. Tidak akan. Saya yakin. Tapi saudara tidak tahu saya punya keinginan dalam hati. Jadi jangan terlalu bagaya. Pikir kita paling hebat di dunia ini. Kita manusia cilaka berdosa semua. Kan kita butuh ini. Atau siapa yang tidak butuh lagi kasih Allah? Jangan sampai kita bicara tentang Tuhan tapi kita terputus hubungan dengan Tuhan. Sebab yang terhubung dengan Tuhan, dia makin dekat dengan Tuhannya. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia peduli pada lingkungan di mana dia ada.
Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya. Makin seseorang persekutuan gereja maupun persekutuan doa, dia dekat dengan Tuhan, dia berdampak pada tempat di mana dia ada. Saya melayani di Sabu, kami biasa kalau ibadah itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat malam. Pergi jemaat duduk di tikar-tikar besar begini, biasa dorang jemur-jemur kacang atau sorghum. Pendeta pergi, pendeta Yandi malam itu pergi, lampu besar sutar di situ, ada tuak lagi di situ. Jemaat sebanyak. Saya mulai berkhotbah, dong senyum-senyum. Saya bilang ini pasti kena ini. Yang menarik saya habis khotbah dong masih senyum. Saya mulai bertanda-tanya, saya tanya, jemaat, yuk, kamu senyum-senyum apa? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya satu diaken, Wilmin Ceriu namanya. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil ballpoint satu, dia tulis cepat-cepat di satu kertas, dia antar pisah. Saya penasaran. Saya buka pi begini, ternyata dia tulis, maaf, Bapak Purosleting tidak tahu. Saya mau cek ke dia itu. 1 jam kita sama-sama ini. Lu lihat ada masalah di saya, lu diam-diam. Sekarang saya mau tanya saudara, ini ilustrasi yang baik. Saya mau tanya saudara, kira-kira tadi dompu ibadah baik atau tidak? Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Karena ada di sekitar mereka yang tidak mereka selesaikan. Jadi kalau saudara mengaku persekutuan doa, saudara mengaku gereja, saudara mengaku pelayan, berdampak dong bagi ini dunia. Tidak ada dampak bicara tentang kasih. Kasih itu tindakan, bukan kata-kata. Jangan hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Kita ini terlalu hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar, dia pergi satu warung, dia baca nasi ayam, dia puji Tuhan saya sudah kenyang. Makan. Nyong-nyong kalau suka satu nona, saudara pidem bilang, saya bilang, becinta lu. Pulang. Tindakan. Saudara lihat, kalau kita terputus hubungan dengan Tuhan Allah, saya memahami kasih itu satu. Tuhan Yesus yang saya imani sebagai juru selamat. Dia mengajarkan saya untuk terus mengasihi siapapun, bahkan musuh. Tanpa membenci dan menjelekkan seseorang. Atau sekelompok orang. Tuhan Yesus yang saya imani. Kita punya Tuhan yang sama. Yesus itu yang saudara sembah. Masih jelekan orang pun persekutuan. Masih jelekan orang pun gereja. Masih merasa lebih baik dari orang lain. Itu bukan Tuhan Yesus yang saudara sembah. Karena Tuhan yang saya sembah mengajarkan saya tentang kasih. Tanpa batas, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Tidak melukai. Kasih mana melukai? Kasih saya. Saudara baca pertama Korintus 13. Kenapa lihat saya? Pertama Korintus 13 itu dimulai dari pasal 12 ketika jemaat hampir pecah. Jemaat hampir pecah karena 2 hal. Pertama, hampir pecah karena dong tersegmentasi, terbagi. Ada pelayan nama Paulus, ada pelayan nama siapa? Apolos. Separuh bilang begini, orang pelayan mesti sama ke Paulus. 1 kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh ikut itu. Separuh bilang tidak. Pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Seorang orator, seorang pengkhotbah yang hebat. Dia khotbah 5-6 jam, orang tidak bosan. Ini Paulus yang Apolos tidak tahu apa-apa. Jemaat membagi diri dalam 2 kelompok ini. Paulus bilang, kamu macam ke anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di sini ada yang tukar pilih-pilih pendeta. Ada. Pas baca bilang, minggu ini dipimpin Pak Dai.
Kadang-kadang botong pendeta cuma akan puji. Tagalomen Pak Yandi sah. Wih, Pak Yandi pumbagaya ame. Dia pikir dia yang buat Tuhan datang di Bakunase. Nah, hati-hati dengan itu hal-hal kecil itu. Kita kira kita yang buat Tuhan. Kalau Pak Yandi tidak datang sini, ada Tuhan di sini, kok tidak? Oh, saya kira Pak Yandi yang bawa dia dari Eltari. Jadi saudara-saudara, jaga baik-baik kita. Iblis ini sudah tidak berani datang dalam muka yang menakutkan kok kasih takut kita. Iblis, lu di mana selalu datang? Iblis selalu datang, tidak berani datang. Dia pakai cara-cara yang lebih elegan untuk bikin satu-satu merasa diri hebat. Saya pakai contoh saja supaya saudara lihat. Kalau saya ketemu Pak Debel di jalan, kami dia tidak bertegur sapa. Terus saya bilang begini, kau lu sapa? Terus sebab itu, kau lu sapa? Kira-kira kami bisa berdamai kok tidak? Tapi kalau kami dua tidak bertegur, terus saya bilang begini, saya salah apa kok Pak Debel tidak tegur saya? Bab tu aja bilang, aduh saya salah apa kok Pak Yandi tidak tegur saya? Kira-kira kami bisa berdamai kok tidak? Kenapa? Karena kami dua rasa sama salah. Kenapa banyak rumah tangga tidak dipulihkan? Karena sama-sama rasa diri benar. Kita nih kecuali tahu bahwa kita nih manusia berdosa, baru kasih itu ada. Selama kita masih bikin diri ke kita lebih baik dari semua orang, mohon maaf. Kita bermasalah, saudara. Kita bermasalah. Hari ini, saudara-saudara, saya merenungkan sampai air mata jatuh. Saya keliling banyak tempat, kami berdoa, kami belajar bersama, kami melayani. Siapakah kami yang, kami tahu apa juga. Harus memberi telinga untuk mendengar orang lain bicara. Saya sadar betul bahwa pelayanan sebegini padat, kita masih siapkan waktu untuk saling mencela satu pendeta kepada pendeta lain-lain. Satu gereja masih sibuk mencela gereja yang lain. Aduh, setan pakai itu. Pelayanan terlalu banyak, saudara. Terlalu banyak. Kita masih siapkan waktu. Saya pakai contoh, saudara. Kalau saya dan Pak Debel, kami dua mau perang dengan orang dari sana. Kami pegang senjata, kami merayap dari satu kursi ke kursi yang lain. Musuh juga merayap dari kursi satu kursi, kami dua merayap. Tiba-tiba saya injak Pak Debel pun sepatu. Kira-kira Bapak tua marah kok tidak? Marah kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah. Karena kami dua lagi taruh perhatian serius ke sana. Tapi coba kalau kami dua tidak ada musuh, kok kami dua duduk dulu, tiba-tiba saya muat kaki di depan sepatu. Minimal dia bilang, lu sana ada mata. Jadi kalau saudara masih siapkan waktu hanya untuk saling mencela, minta maaf, saudara tidak ada pelayanan. Tidak ada. Di Gemit ini belum ada orang bikin pelayanan KPI yang sebanyak saya. Sebelum COVID saya 1 tahun bisa 260 kali KPI. 260. Banyak. Saya tanya saudara, banyak? Banyak? Sedikit. Karena di Gemit itu ada 5.700 kelompok. Kalau masing-masing bikin ada 5.700 kali. 5.000 kali banyak. Kenapa saya mau ngomong? Ini 1 tahun bikin 6 kali sebagaya. 6 kali terus sisa waktu lain pakai bikin apa? Omong orang. Kasih tidak akan ada di situ. Saudara dan saya mau supaya memerdekakan. Kita belum bebas dari itu, saudara. Kita masih bebas. Separuh lebih begini, aduh, ini pendeta Gemit dong kalau berdoa itu semua tidak pindah sedikit. Saya kadang-kadang pusing. Kekuatan doa bukan pada waktu saudara berteriak. Kekuatan doa ada pada penyerahan total. Bukan berteriak total. Bukan menangis total. Kalau saudara taruh pisang 1 karung, pikul berdoa, Tuhan tolong kirim ototrek 1 dulu. Tuhan kasih ototrek 1, terus saudara bilang puji Tuhan, amin, haleluya. Saudara naik di atas itu oto, kas turun itu karung ke oto yang bawah. Hanya orang gila yang sudah di atas ototrek jadi taruh.
Seorang penjual es, seorang penjual payung, dua-dua berdoa sungguh-sungguh. Yang penjual es berdoa sungguh-sungguh supaya penjual es berdoa sungguh-sungguh supaya panas terus. Supaya es laku. Yang penjual payung doa sungguh-sungguh supaya hujan terus. Supaya menurut saudara mana menang? Menurut saudara mana menang? Saudara tahu sekarang, serahkan untuk Tuhan yang atur. Ada waktu panas supaya es laku. Ada waktu hujan supaya bahkan waktu kita berdoa pun kita tidak egois. Kasih itu begitu. Persoalan kedua di Korintus adalah persoalan karunia-karunia. Dong sementara bertengkar mana karunia yang lebih tinggi dari yang mana. Paulus bilang manusia dong tiap hari. Paulus bilang, saya akan kasih tahu kamu karunia yang paling utama. Sekarang kasih tahu saya, karunia paling utama apa? Omong! Karunia-karunia dibedakan dalam dua. Satu karunia motivasi. Karunia motivasi itu berkhotbah, menyanyi, mengajar, begitu. Dan karunia-karunia manifestasi, usir setan, bahasa roh, terjemahkan bahasa roh. Dari ini dua mana yang lebih hebat? Mana lebih hebat? Ada yang lebih hebat? Paulus bilang kalau tiap hari kamu pakai waktu hanya untuk bertengkar, mana lebih dari yang lain? Saya mau kasih tahu kamu karunia yang paling utama. Apa itu? Kasih itu karunia paling utama. Saudara baca di pasal 13, dia kasih tahu. Sekalipun kamu bisa bicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau kasih tidak ada, minta maaf, kamu bukan siapa-siapa. Sekalipun kamu memberi tubuhmu untuk dibakar. Pasti kalau dibakar itu hebat ya. Tapi kalau kasih tidak ada, kamu bukan siapa-siapa. Sekalipun kamu memberi seluruh, dia bilang. Di zaman itu, ada orang bisa memberi 20% saja dari kepunyaannya. Dia dianggap manusia paling baik di dunia. 20%. Apalagi kalau bisa kasih seluruhnya. Hebat. Tapi kalau kasih tidak ada. Saudara pernah baca firman yang bilang begini. Enyalah kamu pembuat kejahatan. Saya tidak kenal kamu. Kenapa dia sebutkan kejahatan? Kalau ada kasih, kejahatan tidak ada. Padahal langsung melayani. Itu pelayanan ngeri. Tapi Tuhan bilang, enyalah, aku tidak mengenal kamu. Sekarang saudara lihat. Tubuh surusak. Jiwa surusak. Roh surusak. Gambar rupa Allah sudah rusak dalam hidup kita. Mau jadi apa kita ini ya? Dicari seorang manusia yang punya tubuh, jiwa, roh, tapi tidak rusak supaya dia menebus kita. Adakah di antara manusia itu? Tidak. Maka Allah itu turun di dalam Kristus Yesus Tuhan. Punya tubuh? Punya jiwa? Punya roh? Dia berdosa. Karena itu seluruh kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Selamatlah kita. Kasih Allah itu membuat kita merdeka dari tubuh yang terkontaminasi dosa tadi, jiwa yang terkontaminasi dosa tadi, roh yang terkontaminasi dosa tadi. Kita menjadi ciptaan awal yang dipulihkan. Kalau begitu, ini pesan bagi teman-teman persekutuan. Karena ini saya temukan banyak. Saya 8 tahun bergelut dengan sangat serius. Saya kasih saudara. Cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Itu yang tukang minum sopi itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang. Dia tidak tahu sakit.
Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk di bawah embun, sedikit pulang pilek Bapak. Jadi kalau cari Tuhan hanya untuk sembuh, apa kita? Cari Tuhan jangan hanya untuk dapat kekayaan. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat. Tapi bukan itu tujuannya. Toh ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, malah lebih kaya dari kita toh. Itu koruptor dong, itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu gereja, saya pakai tanya itu Mas. Bilang Mas, bisa bayar 6 kali. Kalau begitu kita cari Tuhan ini untuk apa? Coba kasih saya coba. Tuh kita cari Tuhan ini untuk apa? Coba kasih saya. Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Kalimat Yesus ini menjadi pembanding paling pas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu bos. Baru yang lain itu kekayaan kehormatan jabatan umur panjang itu istri omong istri ditambahkan ibu-ibu langsung muka merah. Begitu. Ya saudara, saya kira itu serius. Pergumulan kita di dunia dan dalam pelayanan serta dalam percaya pada Tuhan, bagaimana apa yang kita percaya itu kita pakai dalam hidup. Berhenti sudah menghakimi orang lain. Kalau ada seseorang berbuat salah kepadamu, panggil dia, omong 2 orang. Kalau 2 orang tidak bisa, panggil tambah 1-2 orang. Itu 1-2 orang tuh diharapkan orang yang bijaksana. Jangan sementara dia mabok sopi. Mari kau nasihat sama dia. 2 orang itu kalau tidak bisa, bawa dia ke sidang jemaat. Itu kata jemaat itu memungkinkan supaya kita pun cara menyelesaikan itu seperti orang bergereja pun cara. Kalau dia tidak bisa, anggaplah dia sebagai pemungut cukai dan orang berdosa. Itu bahasa paling reflektif. Tuhan Yesus mau tanya, kalau kamu ketemu orang berdosa, apa yang kamu akan buat? Kamu harus berdoa baginya dan menunggu waktu Tuhan bekerja baginya. Bukan menghina dia, bukan mencela dia. Ini orang bikin salah sedikit, foto dia. Muat di Facebook bertulis, kenalin om kok. In om pun nama om blunder. Orang Kristen ini. Nah, jadi kalau refleksi kita kurang saudara, kita kira kita ada pada jalan yang benar. Padahal kita hanya sekedar aktivis rohani. Aktivis. Aktivis itu sibuk dengan pekerjaan pelayanan. Tapi dia tidak sibuk dengan melayani Tuhan. Sain hari saya KKR 3. Ngigeng toh. Kurang apa lagi? Pas saya pun medsos tuh pas dia bilang, Pendeta Yandi. Tidak capek-capek kah Pendeta Yandi? Yesus dalam saya. Saudara, kadang-kadang kita ini makan puji dalam pelayanan. Biasa-biasa saja. Itu serius saudara. Saya senang ada kesaksian. Saya suka kesaksian itu begitu-begitu saja. Supaya kita tidak menggunakan kesaksian. Ingat, kesaksian dan cerita tinggi itu beda tipis. Tipis sekali. Teorinya mengatakan begini. Kalau engkau bersaksi, bersaksilah begitu rupa sampai orang ingat Tuhan dan lupa engkau. 95% bicaralah tentang Tuhan. Nanti tinggal 5% berbicara tentang kita. Supaya piman mana orang ingat Tuhan. Bukan ingat kita. Kalau dia bangun dan bilang, dulu yang tukang pencuri ini. Dulu yang tukang judi ini. Dulu. Itu dia masuk omong dia semua itu.
Nanti tinggal 2 menit terakhir bilang, untung Tuhan. Hasilnya, orang ingat siapa? Setiap kali dia berdiri di muka orang bilang, jangan lihat begitu, itu pencuri. Kok memang yang dia kasih tahu dia pun diri? Kok dia kasih tahu dia pun diri, nah bukan kasih tahu soal Tuhan? Nah, saya ingin kasih tahu kita, saudara, supaya taruh di pun tempat itu pada tempat yang tepat. Kalau saudara rindu bersaksi, saudara datang cukup yang begini. Masa lalu saya buruk. Dan karena buruk itu saya tidak mau ceritakan. Kau cerita juga bikin apa? Saudara dengar yang tidak baik semua. Yang saya ingat hanya ini. Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Puji Tuhan sekarang saya begini. Tuhan memberkati. Selesai. Tapi kalau itu hari. Dulu. Orang ingat siapa? Kadang-kadang itu nanti kemudian sudah di pembahasa apa ya? Tunggu. Kita harus cari kata yang tepat. Kadang-kadang kita masa lalu itu yang kita kepingin semacam eksploitasi begitu. Untuk kepentingan tertentu. Jangan dong. Biar Tuhan punya kepentingan yang ada di sini. Kok kita juga bukan siapa-siapa. Yohanes di dalam penjara, Tuhan Yesus itu dia bilang, engkau sudah tahu kok. Iya, tapi dia bilang seperti apa yang kau lihat? Sudah saya mati su. Bayangkan tuh. Kita sayang kita lalu. Kayak apa kok? Ya, kira-kira begitu. Saya tidak mengecilkan saudara pun semangat. Tapi saya ingin menaruh saudara pada jalan yang benar. Karena kita rindu, kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Kasih telah memerdekakan kita. Kenapa orang suka cari perhatian? Kenapa orang makan puji? Karena dia belum selesai dengan kasih. Saya kasih contoh Kalau anak-anak di rumah itu dia dikasihi, dia dihormati, dia dihargai. Dia tidak perlu cari di mana-mana. Kalau bapak di rumah itu dihargai, dikasihi, diperhatikan. Dia tidak akan cari di mana-mana. Jadi kalau ada yang masih ingin mencari-cari perhatian dan sekalian hal-hal lain, termasuk bahkan dalam pelayanan, dia ada bermasalah dengan kekosongan yang tidak tergantikan oleh apapun di sini. Kadang-kadang kita tahu menyanyi, saya senang saudara-saudara menyanyi, tapi menyanyi itu baik-baik. Baik yang saya maksud begini. Kadang-kadang kalau pelayanan begini, tanya, ada solo, duet, paduan suara, vokal group? Dong Darman, tidak, bahkan separuh, tidak. Tapi kalau bilang Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama-sama dengan Ketua Majelis Sinode Gemit akan beribadah bersama-sama di Gemit, Yarden, Labat. Solo Judia, duet Judia, vokal grup Judia, paduan suara Judia, sambutan Judia, tari-tarian Judia. Ini dia pun nama karunia makam puji itu. Itu tidak pas bagi sebuah pelayanan. Jangan kita taruh pelayanan itu pada tempatnya sebagai bukti bahwa kasih Allah telah memerdekakan saya. Saya senang seorang sahabat saya tidak sebutkan namanya. Dia kulitnya hitam, dia suka senyum, dan satu saat orang bertanya pada dia pun senyum. Lu senyum-senyum, kenapa? Dia bilang, bagaimana saya tidak senyum di hadapan banyak orang? Karena Tuhan itu telah berkorban bagi saya. Surga milik saya, dihidup dalam senyum. Sederhana, Pak. Sederhana. Tapi saya diberkati. Senyum saja. Gitu Amin kok. Besok malam ketemu lah Tuhan memberkati. Saya kadang-kadang tuh aneh. Saya pun istri itu selalu bilang saya. Dulu, sekarang tidak. Dia bilang begini. Papa kira papa khotbah bagus. Saya bilang, Mama, manusia undang saya begini banyak ini. Bapak tua bilang, coba pitanya yang undang Bapak dong. Orang yang ikut ibadah, coba tanya dong. Jangan sampai dong, lu rugi. Tidak ikut pendeta yang di khotbah. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita ketawa-ketawa. Coba tempun pendeta juga gitu. Nah, bayangkan kok. Tapi yang saya omong tadi Bapak do ingat toh? Ingat. Anak-anak do ingat kok. Nah baik kalau begitu. Betaku jangan sampai
Pulang dia bilang, tahu tadi waktu iki karmano gua. Gitu. Yang su ingat, saya belum tentu lakukan. Apalagi yang su ingat. Saudara lihat, pergumulan kita terlalu banyak. Dan kalau kita masih ada waktu buat tersibu di luar, bagaimana kita menyelesaikan pergumulan itu? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati waktu 1-2 menit bersama-sama dengan Tuhan malam hari ini. Ini soal saudara dan saya. Mari kita nikmati. Kau hiasi kehidupan. Ambil waktu 1-2 menit, saudara boleh berdoa. Katakan satu kalimat yang jujur kepada Tuhan. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia melihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia tahu siapa kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, mari lebih sungguh kita katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia. Ya Tuhan, Engkau terlalu mengasihi kami. Kami orang berdosa sekali, yang sudah membuat tubuh, jiwa, roh yang Tuhan berikan bagi kami menjadi rusak semuanya karena dosa. Tapi terima kasih, kasih-Mu terlalu besar, menebus dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami telah dilepaskan dari beban-beban. Kami telah dilepaskan dari hukuman dosa. Kami mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan, jaga kami. Tuhan, jaga kami. Kami tidak boleh lari lagi dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu yang sakit
Tuhan sembuhkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Semua yang hadir hari ini diberkati di dalam nama Tuhan. Semua panitia, semua pelayan yang telah memberi diri mereka untuk pelayanan ini, Tuhan berkati. Tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan yang kenal kami, jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau pulang dengan sukacita. Bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Terpujilah nama-Mu. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin.